Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Para Fighter. Dalam hitungan beberapa hari lagi, kita akan memasuki bulan Maret. Bulan yang pada minggu pertamanya akan menyuguhkan UFC 259, di mana dalam event tersebut, kita disuguhkan dengan 3 laga perebutan gelar. Peter Yan versus Aljamain Sterling, Amanda Nunes versus Megan Anderson, dan pada main event, pertarungan yang paling ditunggu-tunggu, Jan Blachowicz versus Israel Adesanya. Di video sebelumnya, gue sudah membahas tentang perjalanan karir singkat dari Jan Blachowicz, bagaimana karirnya menuju fight nanti, dan bagaimana ia bisa memberikan pernyataan bahwa kelas light heavyweight adalah kerajaan barunya. Maka dari itu, kurang pas rasanya jika kita tidak membahas tentang perjalanan karir dari Israel Adesanya, bagaimana ia membangun karirnya di kickboxing, boxing, dan perjalanan karirnya di MMA, hingga menjadi salah satu fighter terbaik dengan predikat tak terkalahkan saat ini. Israel Adesanya lahir di Lagos, Nigeria pada tanggal 22 Juli 1989. Ia lahir dalam keluarga kaya yang terdiri dari 5 bersaudara. Ayahnya berprofesi sebagai akuntan dan ibunya berprofesi sebagai perawat. Adesanya mulai berlatih taekwondo sejak kecil sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Pada usia 12 tahun, keluarganya pindah ke Selandia Baru untuk mencari pendidikan yang lebih baik untuk Adesanya dan saudaranya. Selandia Baru merupakan negara dengan sejarah dan budaya pertempuran yang secara tidak langsung membentuk pribadi Adesanya. Setelah pindah ke Rotorua, Selandia Baru, Adesanya kecil mengalami intimidasi hebat karena warna kulitnya. Dengan hanya 0,3% penduduk Afrika di Selandia Baru, menyebabkan Israel Adesanya terus-menerus mengalami bulian dari usia 12 hingga 18 tahun. Pelecehan dan rasis yang berlebihan inilah yang menjadi alasan bagi Israel Adesanya untuk berlatih seni bela diri di masa depan. Selama masa remajanya, Adesanya tertarik untuk menonton anime Jepang seperti Naruto dan Death Note, dan julukan The Last Stylebender pun terinspirasi dari kartun Avatar The Last Airbender. Avatar bercerita tentang seorang anak laki-laki yang memulai misi untuk mendominasi semua elemen bumi. Hal ini sesuai dengan cita-cita Israel Adesanya yang ingin menguasai semua gaya bertarung di bumi. Yang unik adalah selain bela diri, Adesanya juga menghabiskan masa mudanya dengan tarian, dan bahkan hampir mengejar karir artistik jika ia tidak bertarung. Budaya tari dan anime sangat mempengaruhi hidupnya. Hal ini tergambar jelas dalam perilakunya hingga saat ini. Misalnya anime Death Note, di mana tokoh protagonis dalam anime ini, Light Yagami, dapat menulis nama musuh di buku catatannya yang menyebabkan orang tersebut mati beberapa detik kemudian. Perilaku dari Light Yagami ini sempat ditirukan oleh Adesanya di dalam oktagon sesaat sebelum melawan Robert Whittaker, dan hasilnya beberapa menit kemudian Robert Whittaker tumbang dan Adesanya menjadi juara middleweight pada malam itu. Tapi cerita Israel Adesanya versus Robert Whittaker terlalu jauh di depan kisah ini. Kita lanjut di usia 18 tahun. Lelah dengan banyak pelecehan terhadap warna kulitnya, Israel Adesanya memulai latihan kickboxing. Ia mendaftar untuk pertarungan MMA amatir tanpa mengetahui teknik gulat maupun jiu-jitsu. Ia mengalami kekalahan memalukan di malam itu. Namun takdir mempertemukan dia dengan pelatih yang sempurna untuknya, Eugene Berman. Dan setelah perkenalan itu, Israel Adesanya memutuskan untuk pindah ke Auckland untuk berlatih bersama pelatih yang membawanya menjadi salah satu fighter terbaik saat ini. Pada tahun 2014, di usia 25 tahun, Adesanya menerima sambutan resminya di dunia kickboxing. Ia memenangkan turnamen King in the Ring yang ditayangkan di TV Selandia Baru. Selama 4 tahun ke depan, Israel Adesanya mendedikasikan setiap detik dalam hidupnya untuk bertarung. Memiliki lebih dari 100 pertarungan kickboxing, baik profesional maupun amatir, rekor kickboxing profesionalnya begitu spektakuler, dengan 75 kemenangan dan 5 kekalahan. Selain berlatih kickboxing, Adesanya juga berlatih gulat dan jiu-jitsu untuk mempersiapkan karirnya di MMA. Yang menarik adalah
Ia menjalani karir di dunia kickboxing, boxing, dan MMA secara bergantian. Memulai kickboxing di tahun 2010, boxing di tahun 2014, dan MMA di tahun 2012. Pada tahun 2017, Israel Adesanya mengalami satu-satunya kekalahan knockout dalam karirnya, menghadapi juara Glory Kickboxing kelas middleweight, Alex Pereira. Uniknya, Alex Pereira juga satu-satunya fighter yang mengalahkan Adesanya 2 kali. Kekalahan lain didapat melalui unanimous decision 1 tahun sebelumnya. Momen sulit inilah yang dimanfaatkan oleh Adesanya dan timnya untuk berkarir sepenuhnya di dunia MMA, yang dianggap oleh Adesanya sebagai bentuk pertempuran paling lengkap. Di tahun 2018, Israel Adesanya memulai debutnya di UFC, berbekal rekor 11 kemenangan tak terkalahkan, di mana 11 kemenangan tersebut ia dapat semuanya melalui knockout. Lawan pertamanya di UFC adalah Robert Wilkinson. Adesanya memulai dominasinya di promotor MMA terbaik di dunia ini dan mengalahkan Wilkinson dengan TKO. Israel Adesanya bertarung 4 kali di tahun 2018, memenangkan 4 pertarungan itu dengan 2 knockout dan 2 decision. Kemenangan terakhirnya di tahun itu adalah melawan Derek Brunson, seorang juara gulat yang diyakini menjadi ujian berat bagi Adesanya pada saat itu. Suasana memanas bahkan sebelum laga, dan banyak orang yang percaya bahwa Adesanya yang memiliki latar belakang kickboxing tidak akan cukup untuk menghentikan takedown dari Brunson. Di laga malam itu, Israel Adesanya menampilkan performa yang sempurna, mempertahankan takedown, mendominasi Brunson, dan menjatuhkannya di ronde pertama. Israel Adesanya menutup laga ini dengan kemenangan TKO atas Derek Brunson. Setelah mencetak kemenangan keempatnya dalam 10 bulan dan muncul sebagai salah satu penantang gelar serius di tahun 2019, Adesanya yang brilian memulai tahun yang sempurna. Tepat 1 tahun sejak kemunculannya di UFC, kali ini ia harus menghadapi legenda yang membawanya berlatih di olahraga ini, Anderson The Spider Silva. Laga ini tampak seperti upacara penyerahan tongkat estafet dari Anderson Silva, fighter veteran 43 tahun, kepada fighter masa depan. Adesanya memenangkan laga di malam itu dengan unanimous decision. Sekarang saatnya untuk merebut gelar juara, melawan sang juara saat itu Robert Whittaker. Namun, Whittaker mengalami cedera, jadi Adesanya harus menghadapi Kelvin Gastelum untuk sabuk interim. Pada malam 13 April 2019, pertarungan yang akan membuat Adesanya dikenal dan pertarungan terbaik tahun 2019 dimulai. Di babak pertama, Kelvin Gastelum mendaratkan beberapa pukulan lebih banyak dari Adesanya. Adesanya melangkah maju dan dengan meyakinkan memenangkan ronde kedua dan ketiga. Di babak keempat, menjadi momen tersulit dalam karir Adesanya. Kelvin Gastelum mendaratkan pukulan jauh lebih banyak dari Adesanya, dan 50 detik sebelum babak keempat berakhir, Israel Adesanya goyah setelah tendangan kepala dari Kelvin Gastelum. Skor imbang 2-2 mengakhiri ronde keempat ini. Di ronde kelima, Adesanya 3 kali merobohkan Kelvin Gastelum dan memenangkan babak ini dengan skor 10-8. Di akhir laga, juri memberikan kemenangan unanimous decision 48-46 untuk kemenangan Adesanya, sekaligus menjadikannya menjadi juara interim di divisi middleweight. Sabuk interim adalah tiketnya untuk menghadapi juara dunia asal Australia, Robert Whittaker. Fighter dengan rekor 5 tahun tak terkalahkan sejak tahun 2014, dan fighter dengan julukan The Reaper ini diyakini akan menjadi ujian terberat bagi Adesanya. Ini adalah pertama dalam karir UFC-nya, Adesanya tidak diunggulkan dalam laga ini. Pada 6 Oktober 2019, di Marvel Stadium, Melbourne, Australia, rekor kehadiran dipecahkan di acara UFC dengan 57.127 penonton yang datang untuk menyaksikan Robert Whittaker versus Israel Adesanya. Australia versus Selandia Baru, juara dominan melawan pesaing yang tak terbendung. Israel Adesanya memasuki oktagon dengan status underdog,
Dan seperti pembahasan di awal, ia menirukan Light Yagami, seolah menuliskan nama Robert Whittaker sebagai korban selanjutnya. Adesanya menghindari 73% pukulan dari sang juara dan menjatuhkannya dengan hook kanan pada serangan pertama dan menghabisinya dengan hook kiri di ronde kedua. Israel Adesanya saat ini menjadi juara dunia di divisi middleweight di depan 57 ribuan penonton yang mayoritasnya menginginkan kekalahannya. Israel Adesanya menunjukkan kesediaannya untuk memilih pesaing yang paling sulit untuk memastikan bahwa dominasinya di divisi middleweight terbukti. Ia tidak pernah pilih-pilih lawan dan dengan itu karirnya begitu mulus hingga menjadi juara saat ini. Rintangan selanjutnya adalah melawan Yoel Romero, fighter 42 tahun yang mengalahkan Lyoto Machida, Chris Weidman, dan Luke Rockhold dengan knockout. Yoel Romero diharapkan akan memberi ancaman yang serius bagi Adesanya. Namun fighter yang sejak 2018 tidak pernah memenangkan pertarungannya ini malah terkesan pasif dan menunggu serangan dari Adesanya. Pertarungan ini dianggap salah satu pertarungan yang membosankan. Adesanya adalah fighter yang mengandalkan counter-strike melawan Yoel Romero, fighter yang malam itu tampil dengan mengharapkan counter-strike. Laga ini dimenangkan oleh Israel Adesanya dengan unanimous decision. Setelah kemenangannya atas Romero, Israel Adesanya menantang salah satu rising star saat itu, fighter dengan rekor 13 kemenangan tak terkalahkan, Paulo De Eraser Costa. Melalui interviunya, Adesanya menantang langsung Paulo Costa yang pada malam itu ikut menyaksikan pertarungannya dengan Romero. Costa, living la Liga Costa. I'll see you soon, boy. Congratulations, sir. Israel Adesanya, ladies and gentlemen. Paulo Costa pun ikut memberikan komentarnya terkait dengan tantangan ini. Tonight? Oh, horrible fight. I was shame there to watch that fight. Adesanya is nothing. Adesanya is the most shameful champion I have seen ever. He just run. He's nothing. He's nothing. He's scared. You know. I think he don't deserve talk about him. But was a shit. That fight was a shit. I will make him cry. I will hit him very badly. And he will cry like a baby. Pertarungan keduanya disepakati pada tanggal 26 September 2020 di UFC 253. Adesanya menyiksa kaki Costa dengan leg kicknya sepanjang laga. Dan Costa yang tidak punya strategi lain selain adu striking, seperti laga-laga sebelum-sebelumnya, hanya merelakan kakinya dijadikan samsak berjalan oleh Adesanya. Dan hasilnya, di ronde kedua, Adesanya secara mengesankan mengakhiri laga ini dengan TKO, menjatuhkan Paulo Costa dan menghabisinya seperti ia menghabisi Robert Whittaker setahun yang lalu. Setelah laga ini, kita seakan kembali diingatkan bagaimana Israel Adesanya membangun karirnya dari awal di kickboxing, boxing, dan MMA. Dan jika kita mengangkat kepala, menatap 106 laga yang dijalani dari tahun 2010, di mana ia sudah memenangkan 100 laga, rasa-rasanya fighter seperti Paulo Costa masih jauh pengalamannya dibanding Israel Adesanya, yang bukan cuma mengandalkan power, tapi teknik dan fight IQ dalam setiap pertarungannya. 106 laga dalam 10 tahun itu bukan sedikit, guys. Bagaimana ia mempersiapkan setiap pertarungannya, melawan berbagai fighter dengan karakter dan gaya bertarung yang berbeda, hingga persiapan fisik dan mental. Fighter seperti Alistair Overeem yang juga pernah di kickboxing saja menjalani 83 pertarungan di seluruh karirnya. Itu pun dimulai pada tahun 1999. Dari sini saja bisa kita bayangkan bagaimana Israel Adesanya menjalani hari-harinya dengan latihan dan fight. Dan kini, setelah mengalahkan 9 fighter di kelas middleweight, 5 diantaranya merupakan fighter top 10 contender, maka sudah tidak ada lagi yang diharapkan di divisi ini. Harapan itu sempat muncul pada 2 fighter yang Adesanya sebut sendiri dalam interviunya, yaitu Jared The Killa Gorilla Cannonier
dan Jack the Joker Hermansson. Namun keduanya kalah di laga terakhir mereka. Jared Cannonier kalah oleh Robert Whittaker di UFC 254 dan Jack Hermansson kalah melawan Marvin Vettori tanggal 5 Desember kemarin. Saat ini Adesanya sedang mempersiapkan diri menuju UFC 259 yang sudah di depan mata. Israel Adesanya akhirnya naik ke 205 pound dan sang raja middleweight akan melawan sang raja light heavyweight Jan Blachowicz demi meraih double champ pertama dalam karirnya. Jan Blachowicz bukanlah lawan yang mudah. Fighter yang terkenal dengan legendary police power ini akan mati-matian menjaga gelarnya, dan bagi Adesanya, langkah untuk menjadi yang terbaik di UFC akan dibuktikan di tanggal 6 Maret nanti. Itu dia pembahasan tentang perjalanan karir dari Israel Adesanya, fighter pencinta anime yang memilih jalan ninjanya untuk menjadi Hokage di UFC. Perjalanan hidup yang penuh bulian membuat ia memilih untuk menggapai impiannya menjadi salah satu fighter terbaik saat ini. Akankah ia menjadi pembeda di UFC 259 nanti? Atau ia akan menjadi korban ganasnya legendary police power seperti korban dari Jan Blachowicz sebelumnya? Jangan lupa tulis fighter favorit kalian di kolom komentar ya guys. Assalamualaikum.